Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Setelah membunuh jutaan orang, tidak ada belas kasihan di mata Tan Yun. Beberapa acuh tak acuh. Ketidakpedulian terhadap musuh. Pada saat ini, Sen Subing menghela nafas dalam-dalam dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Sekarang kami Huangfu Sengsong tidak memiliki musuh di antara manusia di daratan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mereka juga menatap Tan Yun dan menunggu Tan Yun menjawab. Setelah berpikir lama, Tan Yun berkata, selanjutnya, kita perlu melakukan 10 hal. Pertama, bangun kembali Huangfu Sengsong. Kedua, kembalikan susunan transmisi ke Gunung Perizongnan, Tanah Rahasia Abadi, Tanah Rahasia Jiwa Ilahi dan Tanah Rahasia Murong. Ketiga, buka terowongan ruang waktu ke Tanah Rahasia Tanpa Batas, Tanah Rahasia Sihong di Pegunungan Canggu dan Tanah Rahasia Kili. Tentu saja, itu juga akan membuka terowongan ruang waktu ke Kota Kekaisaran Qingcheng dan Kota Kekaisaran Tangsun. Keempat, bekas situs Liutian Suangong juga merupakan tanah harta karun geomantik. Kita juga harus membuka terowongan ruang dan waktu di masa lalu. Kelima, panggil semua kekuatan yang tidak patuh di daratan hukuman surga manusia, dan biarkan mereka sujud dan menjadi menteri untuk menyelesaikan penyatuan daratan hukuman surga. Keenam, saya akan menyatukan urutan hukuman surgawi di daratan, mempopulerkan hukum keterampilan, dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia di daratan. Biarkan orang-orang hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, dan biarkan para biksu memiliki praktik hukum keterampilan yang kuat. Tan Yun memandang Tang Yongsheng dan berkata, terus terang, saya tidak berutang kepada siapapun kecuali Si Nying. Hal ketujuh adalah melakukan segalanya untuk menemukan Si Nying. Kedelapan, taklukkan kerajaan binatang buas, hancurkan kerajaan iblis, dan kumpulkan pedang suci yang dirampok oleh Raja Iblis Kerajaan Iblis dari Klantang. Kesembilan, kata Tan Yun, menatap para wanita dengan penuh kasih sayang, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku masih berhutang janji padamu. Hal kesembilan adalah mengadakan pernikahan akbar untuk menikahimu. Mendengar ini, Su Bing, obrolan melamun, Si Yao, Xianer dan Yukin menunjukkan warna kebahagiaan yang kuat di mata indah mereka. Dan Gongsun Ruoxi di sisi kelima wanita itu juga terdiam dan bingung. Sebaliknya, Feng Qingcheng tampak sedikit kesurupan dan tidak tahu harus berpikir apa. Sue Zian tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengepalkan tangan Siang, dan kemudian perlahan-lahan mengendurkannya. Dia selalu tersenyum dan berkata, oke. Saat itu, saya akan membuat kamar pengantin. Tang membaloni mencubit pinggang kecil Sue Zian. Kakak Tang, mengapa kamu mencubitku? Kamu, kata-katamu terbuka, kamu pantas dicubit. Tang Membalu tersenyum dan memarahi dan menatap Tan Yun. Hal ke-10, apakah berlatih dalam isolasi dan membalas dendam sesegera mungkin? Betul sekali. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh penekanan. Dantai Xianer mengambil langkah dan berkata dengan tulus, saya dan saudara perempuan saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi penolong tetap Anda di jalan balas dendam. Sehat. Tan Yun menjawab dan menatap orang-orang, dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat menyapu dunia Warcraft dan BIS. Tidak perlu menutup pintu selanjutnya. Kamu sudah lelah selama bertahun-tahun. Beristirahatlah di wilayah rahasia Huangfu. Sekarang aku akan pergi ke kedalaman gunung hukuman surgawi, memecahkan gerbang rahasia dari 3 alam rahasia keabadian, roh dan murong, dan kemudian memperbaiki susunan transmisi. Mendengar pidato tersebut, Yukin, Xianer, Xiao, Zian, Ruoxi dan Qingcheng semuanya berkata bahwa mereka tidak lelah dan akan pergi bersama Tan Yun. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, biarkan mereka menemanimu, dan aku tidak akan pergi. Saya adalah kualitas ruang dan waktu. Saya akan membantu Anda membuka terowongan ruang waktu ke Pegunungan Canggu, Tanah Rahasia Kili, dan Tanah Rahasia Sihong. Oh, tentu saja. Setelah membuka, Anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana mengatur susunan transmisi. Oke, Tan Yun tersenyum dan memberitahu Sen Subing secara rinci bagaimana mengatur susunan transmisi.
Pada saat ini, si Hong Xiao memandang Tan Yun dan tersenyum dan berkata, aku tidak akan menemanimu lagi. Aku bersama saudara perempuan Sen. Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke pegunungan Canggu dan bertemu orang tuaku. Aku rindu mereka. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Ditemani oleh beberapa wanita, Tan Yun menghabiskan 1,5 tahun pergi ke 3 tempat rahasia keabadian, Roh dan Murong. Setelah memperbaiki susunan transmisi, dia mengatur ulang susunan pertahanan di pintu tempat rahasia. Kemudian, setelah Tan Yun memperbaiki susunan transmisi dari tempat rahasia Huangfu ke Zhongnan Xianshan, dia dan beberapa wanita terbang keluar dari Gunung Tianjing, memakan waktu 8 bulan dan tiba di Zhongnan Xianshan. Kemudian, setelah memperbaiki susunan transmisi di puncak Gunung Zhongnanxian yang menuju ke tempat rahasia Huangfu, lebih dari 40 juta murid kembali ke tempat rahasia Huangfu melalui susunan transmisi. Kemudian, lebih dari 40 juta murid mulai kembali ke wilayah rahasia mereka sendiri dan membangun kembali semua bangunan yang hancur di wilayah rahasia mereka sendiri. Tan Yun memerintahkan bahwa karena dibangun kembali, itu akan menjadi lebih megah. Oleh karena itu, rekonstruksi Huangfu Shengzong membuka awal yang brilian dengan persatuan lebih dari 40 juta orang. Selama rekonstruksi Huangfu Shengzong, Tan Yun telah mulai membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota Kekaisaran Qingcheng. Pada saat yang sama, Tan Yun mengirim 90% pejabat tinggi Huangfu Shengzong ke Gunung Tianjing, sehingga pasukan yang dihormati di daratan dapat pergi ke Huangfu Shengzong. Pada saat ini, Shen Subing telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari tempat rahasia Huangfu ke tempat rahasia Sihong. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu dari keluarga Sihong ke tempat rahasia Qili. Setelah membuka, Shen Subing kembali ke tempat rahasia Huangfu melalui terowongan ruang waktu, dan mulai membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota Tangzun Huang di tempat rahasia Huangfu. Waktu berlalu, 6 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam beberapa tahun terakhir, Tan Yun telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari wilayah rahasia Huangfu ke wilayah rahasia tanpa batas dan terowongan ruang waktu ke Wolong Xianyuan. Selain itu, barisan Feris yang melindungi gunung diatur di bekas situs istana Liu Tianxuan. Adapun 108 puncak peri yang dihancurkan oleh Tan Yun di istana Liu Tianxuan, Tan Yun tidak merasa kasihan. Dalam hatinya, dia tidak ingin melihat seperti apa istana Liu Tianxuan sebelumnya. Setelah membuka, Tan Yun mengatur 3 juta murid lainnya untuk mencapai Wolong Xianyuan melalui terowongan ruang waktu. Butuh waktu 1 tahun untuk membangun kembali para murid, kultivasi tingkat tinggi, dan habitat. Menghitung waktu, sudah 9 tahun 2 bulan sejak Tan Yun menghancurkan sangguannya. Sekarang tanah rahasia abadi Gunung Tianjing, tanah rahasia Huangfu, tanah rahasia jiwa ilahi, tanah rahasia Murong dan Gunung Peri Wolong telah dibangun kembali. Selain itu, perubahan getaran bumi juga terjadi di wilayah rahasia Qili Pegunungan Canggu. Di bawah pengawasan Dan Taiyu, setelah menghancurkan pola kultivasi mantan keluarga Qili di wilayah rahasia Qili, sebuah struktur bangunan yang cocok untuk para murid sekte dan kultivasi bertingkat telah dibangun. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengirim pesanan. Besok pagi, para murid dari 3 tempat rahasia keabadian, Roh dan Huangfu akan pergi ke Gunung Kuno Huangfu, gerbang suci tempat rahasia Huangfu. Saat fajar keesokan harinya, matahari keemasan menyinari bumi. Alun-alun Tiangong di atas puncak Kuno Huangfu penuh dengan murid. Di kehampaan di luar alun-alun, ada lebih dari 20 juta murid di atas ranah pemurnian jiwa. Di depan alun-alun Tiangong, lebih dari 6.000 bangunan tinggi Huangfu Shengzong berdiri berdampingan. Di depan banyak gedung bertingkat, ada puisi Murong oleh kepala keluarga Murong. Tang Yongsheng, Kaisar Suci Dinasti Tang, akan menghukum Feng Qingcheng, satu-satunya permaisuri di daratan hari ini. Di depan ketiganya adalah wanita Tan Yun dan Sue Xian. Pada saat ini, semua orang bersemangat. Pada saat ini, pandangan dan pemujaan semua orang menutupi langit di atas istana surgawi, seperti Tan Yun seperti dewa. Bahkan jika wanita Tan Yun melihat Tan Yun, mata indah mereka juga mengandung warna pemujaan. Bawahanku telah melihat patriark. Tuoba Yingying mengepalkan tangan kanannya di dada kirinya dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Bawahan bertemu dengan patriark.
Pejabat tinggi Huangfu Shengzong berlutut untuk Tan Yun satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid di alun-alun Tiangong yang luas dan murid-murid yang rapi di luar alun-alun menyembah Tan Yun. Puluhan juta orang berlutut, sungguh mengejutkan. Tidak ada hadiah. Tan Yun tersenyum. Terima kasih Tuan. Semua murid tingkat tinggi berdiri dengan hormat setelah mereka bangun. Kerumunan terdiam, dan suara bisa terdengar ketika jarum dijatuhkan di tempat kejadian. Pada saat ini, dalam kekosongan di belakang para murid di luar alun-alun Tiangong, lebih dari 6 juta biksu berdiri di udara. Para biksu ini memiliki kostum yang berbeda dan jelas bukan dari Huangfu Shengzong. Di antara mereka adalah orang muda, gadis muda, orang parubaya, wanita menawan, orang tua berambut putih dan wanita tua yang sehat dan hangat. Kamu benar. Lebih dari 6 juta orang ini adalah penguasa lebih dari 6 juta pasukan di daratan. Ada suzerain, kepala istana, master pavilion, master kuil, master keluarga, patriark, komandan, lord, dan sebagainya. Singkatnya, keberadaan Huangfu Shengzong dan mereka membangun pola surga yang menghukum para biarawan daratan. Mereka juga ada, menyebabkan intrik di antara kekuatan dan memicu badai berdarah. Pemimpin lebih dari 6 juta pasukan, pada saat ini, wajahnya mau tak mau menjadi pucat dan khawatir. Ketika mereka dipanggil oleh Tan Yun, pemimpin Huangfu Shengzong saat ini, tidak ada yang berani datang. Karena mereka tahu bahwa surga menghukum daratan adalah dunia Huangfu Shengzong, dan Huangfu Shengzong adalah keluarga yang dominan. Mereka khawatir Tan Yun akan menghancurkan mereka. Saat ini, dalam kekosongan di belakang mereka, ada lebih dari 60 juta orang berdiri di udara, bawahan mereka. Melihat ke bawah dari kehampaan, langit di atas gunung kuno Huangfu cukup mengejutkan. Para biksu gelap seperti awan gelap tebal yang menelan dunia. Pada saat ini, Tan Yun menatap semua orang di Huangfu Shengzong dengan tatapan serius. Meskipun suaranya kecil, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Hari ini adalah hari yang penting bagi Huangfu Shengzong. Huangfu Shengzong, sebuah sekte kuno, mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghancurkan istana Liu Tianxuan, menjadi kekuatan yang unik dan kuat di daratan. Alasan mengapa Tuhanku mengatakan hari ini adalah hari yang penting adalah bahwa setiap tahun hari ini, Tuhanku akan menamakannya sebagai Hari Surga Taiping yang menghukum daratan. Ketika para murid bingung, suara Tan Yunlang terdengar lagi. Karena Huangfu Shengzong saya akan menyatukan surga untuk menghukum daratan dan merumuskan tatanan baru. Biarkan semua kekuatan di daratan menjadi berafiliasi dengan Huangfu Shengzong. Mendengar pidato itu, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, Patriark itu kuat. Tiba-tiba, suara bersemangat dari para pemimpin puncak dan lebih dari 40 juta murid bergema di langit, Patriark itu kuat. Patriark itu kuat. Suara memekakkan telinga dari hati datang ke telinga lebih dari 6 juta pemimpin pasukan ini dan lebih dari 60 juta murid senior pasukan ini, dan hati mereka suram. Kekhawatiran mereka adalah bahwa mereka akan dianeksasi oleh Huangfu Shengzong. Mereka semua mengira Tan Yun adalah orang yang ambisius. Sama seperti yang mereka pikirkan, suara Tan Yun terdengar dari telinga mereka, apakah kamu ingin menunggu? Mendengar pidato tersebut, salah satu pria berusia 90 tahun itu jelas-jelas sosok yang keras kepala dan tidak takut akan kekuasaan. Dia berdiri di udara, menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Tan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi saya tidak mengerti. Anda telah berdiri di puncak para biarawan manusia di daratan. Huangfu Anda Shengzong telah menjadi penguasa daratan, dan pasukan kami lebih lemah dari semut mol di depan Anda dan Huangfu Shengzong Anda. Sekarang semuanya seperti ini, mengapa kamu ingin menjadi agresif dan mencaplok kami? Tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak, kamu bisa membunuhnya dan mencaplok kekuatannya, tetapi kamu tidak bisa membuatnya mau menyerah. Kata-kata lelaki tua itu bergema dengan para pemimpin berbagai kekuatan, dan lebih dari 6 juta pemimpin pasukan bergema satu demi satu. Ya, Tuan Tan, dengan kekuatan Huangfu Shengzong, kami akan dengan mudah dihancurkan oleh Anda. Mengapa Anda ingin mencaplok kita? Tuan Tan, kami kagum padamu, tapi latihanmu benar-benar terlalu banyak. Dalam menghadapi keraguan dan perlawanan, Tan Yun tidak marah. Sebaliknya,
Mata bintangnya penuh dengan toleransi dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, Yu Wenfeng, sesepuh penegak hukum dari gerbang suci wilayah rahasia Huangfu, tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap para pemimpin pasukan. Ketika dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Tan Yun. Segera, Tan Yun memandang rendah para pemimpin pasukan. Kata-kata selanjutnya membuat mereka terdiam. Tan Yun berkata dengan lemah, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Karena saya ragu, Patriark dapat menjawab Anda. Anda juga mengatakan bahwa mudah bagi Huangfu Sengzong saya untuk menghancurkan Anda. Anda juga mengatakan bahwa Huangfu Sengzong saya adalah hal besar di depan Anda. Anda tidak dapat mengguncangnya sekarang, di masa depan dan selamanya. Kemudian jika tuanku mencaplokmu hanya karena keinginan untuk mendominasi dunia di dalam hatinya, mengapa tuanku harus berbicara omong kosong denganmu? Tuanku mengirim seseorang secara langsung untuk menghancurkanmu, bukan?" Mendengar pidato itu, lelaki tua keras kepala yang memimpin di masa lalu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, "Tuan Tan, jika Anda tidak mencaplok kami untuk keinginan egois Anda sendiri, saya tidak dapat memikirkan alasan lain." Para pemimpin pasukan lain mengangguk setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Demi kepentingan surga, hukumlah orang-orang di daratan." Mendengar ini, kebanyakan orang tidak percaya pemimpin semua kekuatan. Tapi kemudian, ketika suara tulus Tan Yun terdengar, orang-orang yang berpikir begitu, dan orang lain yang memiliki sikap skeptis, sangat bersemangat. Tapi lihat Tan Yun berkata, benua hukuman surgawi hanyalah sebutir debu di alam semesta yang luas. Ada terlalu banyak pesawat duniawi di alam semesta seperti benua hukuman surgawi. Surga menghukum daratan adalah yang kuno dari pesawat-pesawat ini, tetapi dengan perang tiga dewa, beberapa bakat tak tertandingi di benua kita dibantai oleh para dewa sialan. Pada saat itu, ketika para dewa bertarung, Anda juga tahu bahwa manusia di benua hukuman surgawi hampir dibantai, yang mengakibatkan kurangnya keterampilan kuno dan berbagai teknik di bidang kuno benua hukuman surgawi kita. Meskipun kita memiliki jumlah orang di zaman kuno, ada terlalu banyak orang lemah di benua hukuman surgawi kita saat ini dibandingkan dengan zaman kuno. Dan aku Tan Yun, tujuan menyatukan surga untuk menghukum daratan bukanlah untuk keinginan egoisku sendiri. Tujuan utama saya dari Tan Yun adalah untuk membuat Anda mendapatkan kungfu yang kuat dan mempopulerkannya ke biarawan manapun di daratan. Biarkan ratusan juta biarawan di daratan Cina tidak lagi berperang dan khawatir tentang kungfu. Hanya ketika kita menyatukan dua dinasti suci dan semua kekuatan, Anda dapat bertahan sesuai dengan perintah saya. Dengan pengendalian ketertiban, setidaknya tidak akan ada pertempuran besar-besaran antara berbagai kekuatan Anda, dan tidak ada lagi orang di dua dinasti suci yang akan kehilangan tempat tinggal dan keluarga mereka akan dihancurkan. Tujuan saya dari Tan Yun sangat sederhana. Saya ingin daratan menjadi damai, dan orang-orang akan hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Oleh karena itu, hari ini setiap tahun adalah hari damai daratan. Percaya atau tidak, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan saya untuk memberi manfaat bagi orang-orang di daratan. Tidak ada amnesti bagi mereka yang memblokirnya. Mendengar pidato tersebut, para pemimpin lebih dari 6 juta pasukan terkejut. Mereka tiba-tiba terbangun dan memahami kebajikan, kebenaran, dan niat baik Tan Yun yang besar. Itu adalah pria tua berusia 90-an. Dia menatap Tan Yun dengan penuh semangat dan berkata dengan tatapan gemetar, "Tuan Tan, saya salah paham sebelumnya. Mohon maafkan saya. Juga, dan, bisakah kami benar-benar melatih keterampilan sekte Anda setelah kami tunduk pada Huangfu Sengzong?" Pemimpin pasukan lain bergema dan bertanya, "Iya, Tuan Tan, apakah Anda benar-benar bersedia berlatih kungfu Anda untuk kami?" "Tuan Tan, apakah yang Anda katakan itu benar?" Petik 2. Pada saat ini, ada juga beberapa pemimpin pasukan yang berdiskusi dan berkata, "Tidak perlu dikatakan. Saya mendengar bahwa Tuan Tan selalu mengatakan segalanya. Karena dia mengatakan bahwa keterampilan itu akan memberi kita latihan, itu benar." "Ya, ya, kamu belum pernah mendengarnya. Tuan Tan bermaksud bahwa dia tidak hanya akan berlatih untuk kita, tetapi juga mempopulerkan keterampilan itu di seluruh benua. Saya percaya Tuan Tan adalah seorang pria. Dia benar-benar ingin memberi manfaat bagi orang-orang di benua kita sebelum dia lepas landas." "Ya, ya.
Untuk sesaat, suara harapan dan sanjungan berbaur dan bergema di antara awan. Kesunyian. Suara samar Tan Yun menutupi suara orang-orang. Mereka segera terdiam dan menatap Tan Yun dengan penuh semangat. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan nadanya menegaskan, "Tuan-tuan, saya Tan Yun tidak mengatakan apa-apa. Saya bilang saya akan mempopulerkan keterampilan di daratan, jadi saya melakukan apa yang saya katakan. Ketika Anda tunduk kepada saya dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fu Sengsong, keterampilan akan dikeluarkan." Setelah kata-kata Tan Yun, seorang pria parubaya berlutut perlahan dari udara kosong, Duan Feilong, pemimpin paviliun langit yang rusak, menyatakan bahwa paviliun langit yang rusak bersedia untuk tunduk kepada Tuhan kita dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fu Sengsong. Kemudian, lebih dari 6 juta pemimpin pasukan, seperti gelombang gelap dalam kehampaan, berlutut satu demi satu, bangkit dan berteriak untuk mengguncang langit, "Bawahan, temui Patriark." Sehat. Tan Yun mengangguk dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, aturan agama Huang Fu Sengsong adalah aturan agama terpadu dari sekte masing-masing. Ada juga dinasti Tang Zun Seng, dinasti Qin Cheng Seng, klan Tang, klan Feng, klan Murong dan klan Sihong, yang semuanya berafiliasi dengan Huang Fu Sengsong. Kalian adalah keluarga. Jika kalian berani bertarung secara pribadi, kalian akan diperlakukan sesuai dengan aturan agama dan tidak akan ditoleransi. Apakah kamu mengerti?" Semua orang berkata serempak, "Bawahan mengerti." Bagus. Setelah Tan Yun mengangguk puas, senyum tersungging dari sudut mulutnya. Kata-kata berikutnya membuat semua orang bersemangat. Tetapi melihat Tan Yun melempar ke tanah, dia berkata, "Mulai sekarang, saya akan menghukum daratan dan secara resmi mengubah namanya menjadi Daratan Huang Fu." Kerumunan berteriak dengan penuh semangat, "Ini Tuhan." Sejak itu, tidak ada benua yang dihukum surga di alam semesta yang luas, tetapi hanya benua Huang Fu yang unik. Tan Yun melambai kepada semua orang untuk diam. Setelah menatap Su Yu, dia berkata, "Ayah mertua, naik dan turun." Sekarang, baru saja memasuki kesempurnaan besar dari alam jiwa suci, Su Yu naik di udara dengan kebingungan dan senyum dan mengapung di samping Tan Yun. "Menantu laki-laki saya telah melihat ayah mertua saya." Tan Yunzu menginjak kehampaan dan membungkuk dalam-dalam pada Su Yu. "Yah, baiklah, cepat bangun." Su Yu tersenyum. Di belakang Tan Yun Qi, dia melihat ke bawah pada orang-orang yang berafiliasi dengan Huang Fu Sengsong dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bahwa Su Yu, patriark yang bertindak saat ini, adalah Dantai Xuanzong yang dibunuh oleh Pangeran Tuoba yang menyamar sebagai saya. Hari ini, saya mengumumkan bahwa saya secara resmi turun tahta dan ayah mertua saya Su Yu akan menjadi pemimpin Huang Fu Sengsong berikutnya. Itu juga Tuhan manusia di daratan." Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin gempar dan menatap Su Yu dengan kagum. Dantai Xianer di depan semua pejabat tinggi menangis kegirangan. Dia tahu bahwa ayahnya telah membayar terlalu banyak untuk Huang Fu Sengsong. Sekarang dia merasa sangat sedih melihat ayahnya di atas. Su Yu menarik napas dalam-dalam dan bisa melihat air mata di matanya. Itu adalah air mata kegembiraan. "Yuner, aku." Tanpa menunggu kata-kata Su Yu, Tan Yun berkata dengan tulus, "Ayah mertua, menantumu tahu semua yang telah kamu lakukan untuk Huang Fu Sengsong dan keluhanmu. Telah menderita untuk Huang Fu Sengsong. Semua orang di Huang Fu Sengsong tahu bahwa menantu saya percaya bahwa Huang Fu Sengsong dan daratan Huang Fu akan menjadi semakin makmur di bawah pemerintahan Anda." Cincin surga dan bumi Tan Yun menyala, dan segel kekaisaran, pemimpin Huang Fu Sengsong, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Pada saat berikutnya, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di depan gedung-gedung tinggi di alun-alun Tiangong, memegang segel suci patriark di kedua tangan dan menatap Su Yu. Suara lang-lang menembus dunia. Huang Fu Sengsong, selain itu, Su Yu bukan orang lain. Dia adalah ayah dari Dantai Xianer dan ayah mertuanya sendiri. Oleh karena itu, berlutut di hati Tan Yun ini tidak kehilangan identitasnya. Kemudian, lebih dari 6.000 pejabat tinggi di belakang Tan Yun, serta lebih dari 40 juta murid, lebih dari 6 juta pemimpin pasukan afiliasi dan lebih dari 60 juta penatua pasukan afiliasi, berlutut ke Su Yu dan berteriak serempak, "Bawahan dan murid temui pemimpinnya." Tidak ada hadiah. Su Yu memfokuskan kepalanya dan melambai.
Segel suci Patriark Tan Yun di kedua tangan melonjak dan jatuh ke tangan Suyu. Suyu merasa berat di hatinya. Dia tahu itu mulai sekarang dia bisa memenuhi ambisinya yang tidak terpenuhi di dunia. Terima kasih Tuan. Setelah mereka dengan hormat menerima perintah, mereka bangkit dan menatap Suyu, siap mendengarkan ajaran Tuhan. Wajah Suyu positif dan berkata, terus terang, meskipun pemimpin kita bekerja keras sepanjang hidupnya untuk Huang Fusengzong, kita harus mengakui bahwa pemimpin kita adalah pecundang. Tapi dalam hidup ini, saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan. Saya ingin mengkonsolidasikan tanah yang diletakkan oleh Patriark Tua Tan Yun. Setelah itu, Suyu berkata lagi, selanjutnya, Tuanku akan membuat beberapa penyesuaian pada pola klan. Tingkat teratas dari dua alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia abadi, akan memilih 10 juta murid masing-masing dalam 7 hari. 20 juta murid ini akan pergi ke tempat rahasia Kili di Pegunungan Canggu, tempat rahasia Wuliang dan Wolong Xianyuan untuk berkultivasi dalam 7 hari. Adapun pengaturan kunjungan tingkat tinggi itu, Patriark akan membuat keputusan setelah berdiskusi dengan Patriark Lama dan Wakil Patriark 7 hari kemudian. Setelah itu, Suyu menatap Tan Yun dan berkata, apakah ada hal lain untuk Yuner? Ya, Tan Yun menanggapi dengan sentuhan kerinduan yang mendalam di mata bintangnya. Segera, dia naik 100 kaki di udara, melambaikan tangan kanannya, dan peng kekuatan spiritual keluar dari kehampaan, berubah menjadi gambar memori. Gambar tersebut menunjukkan seorang wanita tinggi dalam gaun hitam. Wanita itu memiliki sosok yang cantik, cekung cembung dan cik. Ini adalah kecantikan yang tiada taranya dengan ceri, hidung yao dan wajah telur angsa. Melihat wanita rok hitam yang sudah tidak asing lagi, air mata si Hong Xiao yang hilang berdesir dan menetes. Begitu pula Sen Subing dan lainnya. Terutama Tang Yongsheng, yang semakin tua dan tua, memenangkan hadiah pertama dengan air mata berlumpur. Tan Yun memandang wanita rok hitam di gambar memori dan berbisik, namanya Tang Xinying, dan dia juga putri dinasti Tang Xunseng. Aku sudah lama tidak melihatnya. Tan Yun menghela nafas dan menatap pemimpin lebih dari 6 juta pasukan yang berafiliasi. Dia memerintahkan, setelah wakil pemimpin akan memberi Anda keterampilan nanti, Anda akan segera meninggalkan Gunung Tianjing dan memerintahkan semua orang di bawah pintu Anda, termasuk Anda. Jika Anda mendengar kabar darinya, jika Anda bisa memindahkannya, katakan padanya dan katakan saya akan bertanya padanya. Jika kamu tidak bergerak, tolong segera laporkan padaku, oke? Kerumunan dengan hormat berkata, ini adalah Patriark Tua Yingying, beri mereka keterampilan yang disiapkan dan aturan Huang Fusengzong. Tan Yun berkata, menatap Tuoba Yingying. Sebelum itu, Tuoba Yingying memerintahkan orang untuk membuat puluhan juta slip batu giok. Itu juga menyalin 13 keterampilan atribut yang berbeda dari peri emas, peri kayu, narsisus, peri api, peri bumi, peri angin, peri guntur, peri kuno, peri binatang, waktu, kode rahasia cahaya, kode peri luar angkasa, kode kejahatan kematian dan sebagainya. Ke slip batu giok. Pada saat yang sama, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk menghapus bagian terpenting dari 13 jenis metode kultivasi untuk mencegah surga menghukum ratusan juta biarawan di daratan setelah berlatih metode kultivasi. Keterampilan yang lebih sedikit ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan hebat di lingkungan bulu-bulu. Artinya, tanpa bagian keterampilan ini, Anda tidak bisa terbang dan terbang. Pada saat ini, setelah Tuoba Yingying menerima pesanan, cincin langit dan bumi di jari giok sering berkedip. Segera, ribuan cincin surga dan bumi terbang keluar. Kemudian, Tuoba Yingying mendistribusikan ribuan slip giok dari 13 keterampilan di cincin surga dan bumi kepada lebih dari 6 juta pemimpin pasukan yang berafiliasi. Para patriark, ketua kabinet, penguasa istana, dan penguasa kekuatan lain yang telah memperoleh kungfu tidak dapat mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat isi kungfu. Sesaat kemudian, para pemimpin pasukan yang berafiliasi meraung. Ya Tuhan, keterampilan ini benar-benar melawan langit. Ini 100 kali lebih kuat daripada metode istana saya untuk menenangkan istana. Itu benar, skillnya sangat kuat. 13 skill dengan atribut berbeda ini bisa dikultivasikan untuk eklosion dan rise.
Terlalu bersemangat. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku juga. Aku juga. Suara-suara gembira dari orang-orang masih terngiang di telinganya. Tuoba Yingying berkata, diamlah. Pada saat itu, seluruh penonton terdiam dan menatap Tuoba Yingying. Tuoba Yingying memandang pemimpin pasukan yang berafiliasi dan berkata, keterampilan yang diberikan kepada Anda tidak diragukan lagi adalah keterampilan paling kuat di daratan Huangfu. Namun, keterampilan ini tidak lengkap. Setelah Anda dipromosikan ke alam bulu, Anda dapat pergi ke alam rahasia Huangfu untuk memahami Tao. Ketika Anda memahami Tao, Master Huangfu Shengzong akan memberi Anda bagian terakhir dari keterampilan untuk berlatih. Apakah sekarang atau di masa depan, apakah Anda mengerti? Semua orang berkata dengan satu suara, bawahan mengerti. Faktanya, mereka tahu bahwa Huangfu Shengzong memegang bagian terakhir dari latihan di tangannya, yang merupakan sarana untuk mengendalikan dirinya. Pada saat yang sama, mereka mengerti dan tidak memiliki keluhan. Tuoba Yingying mengangguk puas, "Yah, pergi dengan keterampilan dan cari Tang Xinying segera setelah pergi." Selain itu, Wakil Patriark sekali lagi menekankan bahwa tatanan baru daratan Huangfu adalah aturan agama Huangfu Shengzong. Siapapun yang tidak patuh akan tanpa ampun. Aturan agama dan aturan istana Anda akan dihapuskan. Pilih seorang wakil patriark Jepang dan akan mengirim utusan ke beberapa pasukan Anda untuk duduk di kota sepanjang tahun. Nah, ini aturan agama saya. Ambil dan pergi. Setelah itu, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya dan terbang keluar dari cincin langit dan bumi ke penguasa berbagai kekuatan. Para pemimpin semua kekuatan mengambil slip batu giok dengan tangan hormat dan pergi bersama. 6 jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah tertanam di langit. Saat ini, lusinan orang sedang duduk di istana Tan Yun di Xianghu, No. 1 di Tanah Suci. Di kursi, orang tua Tan Yun, kakek, Tang Yongsheng, Suyu, dan Taiyu dan Tailong duduk. Duduk di sisi kiri aula, ada 13 keindahan, Shen Subing, Tang Membalu, Si Yao, Xianer, Yukin, Suezian, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Ruoxi, Puisi dan lagu Murong Huixin. Duduk di sisi kanan aula adalah Tian Lao, Wei Kuan, Guan Xuankong dan Guan Xuankui, yang sekarang dipromosikan menjadi leluhur besar penegak hukum, serta Feng Tianlun, ayah dari Feng Qingcheng, Feng Zhuangru, yang agung. Sesepuh keluarga Feng, dan 8 tetua. Saat ini, Tan Yun berdiri di aula. Tan Yun melihat sekeliling pada orang-orang dan mengucapkan kalimat pertama, yang membuat mereka bersemangat. Hari ini, saya mengumpulkan semua orang. Selain orang tua saya, kakek dan ayah mertua Su, ranahnya terlalu rendah, saya ingin membawa orang lain ke negeri dongeng. Ketika Tang Yongsheng bersemangat, dia bingung dan berkata, Yuner, apa artinya membawa kita ke negeri dongeng? Orang lain juga bingung. Bukankah kamu harus terbang untuk mencapai negeri dongeng? Tan Yun berkata sambil tersenyum, ayah mertua Tang, sebelum menantu laki-laki saya mengatakan bagaimana cara mengambilnya, saya akan menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Ketika saya berada di kota suci melihat bulan, Anda bertanya apa aku ini. Setelah itu, aku akan memberitahumu bagaimana cara membawamu ke negeri dongeng. Ada terlalu banyak hal yang dirancang, jadi tolong dengarkan aku dan ceritakan perlahan. Pada saat ini, Feng Jingru tampak bingung dan berkata, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa identitasmu? Tan Feng bergema, ya, Yuner, kamu adalah satu-satunya anak ayahmu. Apalagi yang kamu punya? Pak Tan juga tidak tahu kenapa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Bu, ayah dan kakek, ceritanya panjang. Dengarkan Yuner dan bicaralah dengan Anda perlahan. Oke, Yuner, katakan. Feng Jingru menyayangi dan dengan ramah menatap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia jatuh ke dalam meditasi singkat, dan kemudian berkata, sebelum Anda memberitahu identitas Anda harus terlebih dahulu memahami sistem kosmik. Sistem kosmik, kecuali putri Tan Yun dan Yingying, yang lain bingung dan menatap Tan Yun. Tan Yun menjelaskan, Huangfu daratan juga bisa disebut bintang Huangfu atau pesawat Huangfu.
Ada 18.000 pesawat fana seperti bintang Huangfu di alam semesta yang luas. Mendengar pidato itu, semua orang terkejut. Tan Yun menambahkan, terus terang, daratan Huangfu kami hanyalah setetes di bumi. 1,8 miliar pesawat diperintah oleh 9 negeri dongeng, dan masing-masing negeri dongeng menguasai 120 juta pesawat. 9 negeri dongeng juga disebut 9 negeri dongeng Hongmeng. Misalnya, pesawat hukuman surga kita milik manajemen terpadu dari 6 surga dunia abadi. Oleh karena itu, ini adalah reinkarnasi dari 6 surga kaisar abadi ke daratan Huangfu, bukan kaisar abadi lainnya. Tan Yun tampak serius dan berkata, ada 2 negeri dongeng super setenar 9 negeri dongeng Hongmeng. 2 negeri dongeng super adalah negeri dongeng kekacauan dan negeri dongeng Siyuan. Di atas 11 negeri dongeng, ada 3 dunia surgawi, yaitu dunia surgawi Siyuan, dunia dewa kekacauan dan dunia dewa Hongmeng. Dunia ilahi Siyuan mengatur dunia peri Siyuan, dunia ilahi yang kacau mengatur dunia peri yang kacau, dan dunia ilahi Hongmeng mengatur 9 peri Hongmeng. Tang Yongsheng, Gongsun Ruoxi, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat. Betapa mendambakan dan mendambakan negeri dongeng bagi mereka. Mata indah Gongsun Ruoxi dipenuhi dengan warna kerinduan. Gigi cangkangnya ringan, dan suara alam terdengar, Tan Yun, selama para biarawan muncul dan terbang, dapatkah mereka benar-benar hidup selamanya dan menjalani kehidupan yang sama seperti langit? Mencium pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Gongsun Ruoxi bingung. Tan Yun menjelaskan, secara teoritis, makhluk abadi dapat hidup selamanya. Namun, dahulu kala, untuk menyelamatkan sumber daya kultivasi dari 11 makhluk abadi, 3 penguasa tertinggi menetapkan hukum surga untuk melenyapkan yang terkuat. Di bawah batasan hukum surga, makhluk abadi berbeda menurut wilayah mereka, tetapi bencana hidup dan mati berbeda. Hanya setelah selamat dari bencana hukum surga, mereka dapat menembus alam baru dan terus hidup. Ambil hanya 9 negeri peri Hongmeng, yang mengatur 1,80 miliar pesawat fana. Jika yang abadi tidak mati, dalam jangka panjang, tidak peduli seberapa besar 9 negeri dongeng itu, mereka akan penuh sesak. Oleh karena itu, Anda harus memahami bahwa dibandingkan dengan berbagai hukum surga tentang kelangsungan hidup yang terkuat di dunia peri, saudara kita yang hidup di bumi jauh lebih bahagia. Gongsun Ruoxi, Tang Yongsheng, Feng Qingcheng, Tian Lao, dan lainnya mengangguk. Untuk sesaat, beberapa dari kalian mungkin tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi ketika Anda sampai di negeri dongeng, Anda akan perlahan-lahan mengalami kekejaman negeri dongeng. Tan Yun berkata, mari kita kembali ke bisnis dan terus berbicara tentang sistem kosmik. Tidak akan lama sebelum kita mencapai negeri dongeng, jadi kamu harus memahami sistem kosmik. Tan Yun melanjutkan, karena kekacauan tertinggi, penguasa kekacauan dunia dewa, dan Siyuan tertinggi, penguasa alam dewa Siyuan, menganggap 1,80 miliar manusia di alam bumi sebagai spesies rendah dan membenci manusia di alam bumi. Oleh karena itu, kekacauan tertinggi dan tertinggi Siyuan meninggalkan alam bumi. Maha Guru dunia surgawi Hongmeng adalah orang yang penuh kebajikan dan kebenaran, jadi dia memberi semua makhluk fana kesempatan untuk menjadi abadi, dan mengambil alih dunia surgawi Hongmeng, 9 makhluk abadi Hongmeng, dan 1,80 miliar pesawat fana di alam semesta. Setelah mendengarkan ini, Dan Taiyu berkata dengan emosi, begitu. Tampaknya Maha Guru Hongmeng ini peduli dengan rakyat jelata. Dia adalah orang yang sangat baik dan benar. Iya, Tan Tailong mengangguk dan bergema. Sayang, setelah Tan Yuncang menghela nafas, mata bintang itu mengungkapkan kebencian yang tak terkendali, di masa lalu yang jauh, yaitu, pada tahap awal periode kuno, sekitar 9 miliar tahun yang lalu, dihitung pada waktu dunia peri, itu adalah 90 juta. Bertahun-tahun lalu. Oh, omong-omong, banyak dari Anda yang tidak tahu apa itu tahun abadi. Di sini saya memberitahu Anda bahwa 100 tahun di bumi setara dengan 1 tahun abadi di dunia peri. Mendengar pidato itu, Tang Yongsheng bertanya-tanya, Yuner, dikatakan bahwa 1 tahun di langit dan 100 tahun di bumi, tetapi apakah itu benar? Tentu saja itu tidak benar. Rumor ini sama sekali tidak masuk akal. Tan Yun berkata dengan tegas, apakah itu dunia dewa, dunia surgawi atau alam fana,
mereka semua berada di alam semesta yang sama. Apa perbedaan waktunya? Itu tiba-tiba menyadarkan semua orang. Saya mengerti. Pada saat yang sama, mereka juga ingat bahwa satuan waktu dunia peri adalah tahun peri. 1 tahun peri sama dengan 100 tahun di daratan Huangfu. Melihat orang-orang mengerti, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Mata bintangnya mengungkapkan kebenciannya yang besar. Dia berkata dengan tegas, sekitar 90 juta tahun abadi yang lalu, ketika tertinggi Hongmeng, tertinggi Siyuan dan kekacauan tertinggi berperang melawan kekuatan tak tertandingi di luar wilayah dewa, 3 tertinggi terluka parah. Pada saat itu, Mahaguru Hongmeng adalah yang paling terluka parah. 2 Mahaguru lainnya berkhianat dan diam-diam menyerang Mahaguru Hongmeng. Akhirnya, setelah 2 penguasa tertinggi menghancurkan daging tertinggi Hongmeng, mereka dengan darah mencuci dunia surgawi Hongmeng dan bawahan mereka yang setia kepada tertinggi Hongmeng di 9 negeri dongeng Hongmeng, dan menduduki 9 negeri dongeng Hongmeng dan dunia surgawi Hongmeng. Hongmeng. Sekarang, ketika orang-orang abadi di 9 negeri dongeng Hongmeng mengkhianati Mahaguru Hongmeng, mereka mungkin harus menderita, atau mereka mungkin berpura-pura menyerah kepada 2 penguasa tertinggi dan menunggu Mahaguru Hongmeng kembali untuk mengambil alih. Dari 9 negeri dongeng Hongmeng, tetapi orang-orang seperti itu hanyalah sedikit. Lagi pula, Hongmeng tertinggi mati di mata mereka terlalu lama. Mendengar ini, Tang Yongsheng menghela nafas, yang tertinggi Hongmeng adalah orang baik. Apakah hidup benar-benar seperti pepatah bahwa orang baik tidak berumur panjang dan orang jahat hidup selama ribuan tahun? Apa alasannya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup seseorang dapat mengalami frustrasi yang tak terhitung jumlahnya dan kesulitan yang tak ada habisnya. Saya selalu percaya bahwa menjadi orang baik layak mendapatkan surga dan bumi, dan adalah baik untuk layak hati. Kebaikan akan dihargai, dan kejahatan akan dihargai. Ini selalu merupakan kesadaran umat manusia. Kata-kata Tan Yun mengangguk setuju. Arti kata-kata Tan Yun sangat sederhana. Artinya, karena orang-orang bereinkarnasi ke dunia, tidak peduli berapa banyak pasang surut yang mereka alami, mereka tidak dapat menghina jiwa murni dan tak bernoda yang menemani Anda ketika Anda lahir dari rahim ibumu. Arti sebenarnya dari jiwa yang murni dan tak bernoda ini adalah menjadi orang baik seumur hidup tidak peduli kesulitan apapun yang Anda hadapi. Hanya orang baik yang bisa baik pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan marah, karena pikiran tertinggi Hongmeng dan pikiran ilahi tidak mati, kedua penguasa tertinggi mengutuk Hongmeng tertinggi menjadi reinkarnasi abadi. Setiap kehidupan tidak baik untuk mati, dan semua kerabat tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Setelah pidato, Tan Yun melihat Feng Jingru, Tan Feng dan Tan Laozi. Jika dia menunjukkan, setelah supremasi Hongmeng, dia menjadi seorang anak dalam keluarga kecil. Anak itu dianggap sebagai sampah oleh banyak penduduk kota sejak kecil, tetapi orang tua dan kakeknya tidak pernah membencinya. Mendengar ini, Feng Jingru, Tan Feng dan Tan Laozi terkejut. Tan Yun menatap ketiganya dan menunjukkan cinta yang dalam di matanya. Anak ini tumbuh di bawah asuhan orang tua dan kakeknya. Setelah anak itu menjadi dewasa pada usia 15 tahun, orang tua dan kakeknya yang baik hati tidak tahu apa arti pernikahan yang megah. Ketika mereka meminum anggur dari pemuda dan pengantin Liu Ruyan, mereka diracuni, dan pemuda itu mati. Keluarga kecil ini menderita. Semua 308 orang dibantai, dan ayam dan anjing dari keluarga kecil ini tidak tersisa. Setelah kematiannya, anak laki-laki itu memperoleh ingatan tentang reinkarnasi abadi dan dilahirkan kembali pada hari pernikahan. Kemudian, ketika pengurus rumah tangga membawa teko anggur, anak laki-laki itu menuangkan anggur beracun itu ke dalam mulut pengurus rumah tangga dan membubarkan pernikahan di depan umum. Akhirnya, mendengar pidato itu, Feng Jingru, Tan Feng dan Tan Changchun meneteskan air mata. Baru kemudian mereka tahu bahwa mereka telah mati sekali. Kemudian mereka tahu mengapa Yuner tahu bahwa pelayan itu adalah anggur yang diracuni. Pada saat ini, Su Yu melihat ke samping pada orang tua dan kakek Tan Yun, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak terkejut dan menatap Tan Yun, dan suaranya bergetar hebat. Yuner, aku ingat sebelum aku mati, aku menanyakan identitasmu, dan kamu bilang kamu adalah reinkarnasi yang hebat. Apakah itu kamu? Su Yu terkejut dan tidak jelas. Betul sekali.
Tan Yun tersenyum dan mengangguk, pemuda di masa lalu adalah awan di mulut orang tua dan kakeknya. Dia adalah Tan Yun, patriark tua Huangfu Shengzong hari ini. Segera setelah komentar ini keluar, selain Su Bing, Ying Ying, pembicaraan melamun, Xiao dan Xian, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, dan Tai Long, Tang Yongsheng, serta semua orang di aula, bangkit dari tempat duduk mereka dengan kaget. Pada saat ini, bahkan orang tua dan kakek Tan Yun bangun satu demi satu. Selain beberapa wanita yang mengetahui identitas Tan Yun, termasuk orang tua dan kakek Tan Yun, mata yang menatap Tan Yun juga penuh dengan kekaguman dari lubuk hatinya. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berdiri di depan mereka adalah Mahaguru Hongmeng yang terkenal di masa lalu. Ini adalah penguasa sejati dari 1.080.000.000 pesawat fana, 9 negeri dongeng Hongmeng dan dunia ilahi Hongmeng. Pada saat ini, Feng Jingru, Tan Feng dan Tan Laozi merasakan kepala mereka berdengung. Bodoh. Mereka bodoh. Menghadapi Tan Yun, saya bingung. Melihat orang tua dan kakeknya bingung, Tan Yun melangkah maju, berlutut perlahan dan berkata dengan tulus, tidak peduli seberapa menonjol identitas Yuner, Yuner akan selalu menjadi Yunermu. Yuner telah menyembunyikan identitasnya begitu lama. Yuner sangat menyesal. Di sini, Yuner memintamu untuk memaafkanku. Feng Jingru menangis bahagia dan gemetar membantu Tan Yun. Bagus, anak baik. Cepat bangun, kamu akan selalu menjadi anak ibu yang baik. Tan Feng dan Tan Laozi juga bersemangat dan meninggalkan air mata. Setelah Tan Yun dijemput oleh Feng Jingru, dia memandang Tang Yongsheng dan Su Yu dan membungkuk dalam-dalam, ayah mertua, kamu tidak perlu melihat menantumu seperti ini. Menantumu laki-laki. Hukum akan selalu menjadi menantumu. Bagus bagus bagus. Tang Yongsheng dan Su Yu berkata dengan penuh semangat. Mereka hanya terus berkata baik. Selain bagus, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Hati Gongsun Ruoxi semanis madu. Dia diam-diam bahagia, dan senyum indah muncul di wajahnya. Apa yang Anda tertawakan? Tiba-tiba suara Tan Yun terdengar dari benaknya. Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum, hihi, saya selalu berpikir saya memiliki mata yang bagus, tetapi saya tidak berharap bahwa saya memiliki mata yang bagus untuk mengambil inisiatif untuk mengejar master tertinggi. Tentu saja, saya diam-diam bahagia. Tan Yun terdiam beberapa saat. Saat ini, Feng Qingcheng merasa rendah diri. Dia bahkan tidak berani menemui Tan Yun. Uisi Murong di satu sisi menatap wajah tampan Tan Yun dan terpesona. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak heran dia telah menjadi penguasa daratan Huangfu dan kekuatan dunia hanya dalam 100 tahun. Ternyata dia berasal dari sumber yang begitu besar. Kalau saja aku bisa menikah dengan pria seperti itu. Memikirkan hal ini, Murong Sishi menggelengkan kepalanya, Sishi, apa yang kamu pikirkan? Sebaliknya, Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu, Gu Chong, Guan Xuankong, dan lainnya, tubuh tua itu terus-menerus bergetar karena kegembiraan. Menurut mereka, mengikuti Tan Yun dan menstabilkan jalan surga bukanlah masalah. Dalam hati mereka, mereka akan dapat mengikuti Tan Yun ke negeri dongeng di masa depan, yang merupakan berkah dari ketiga murid mereka. Ketika suasana hati berangsur-angsur menjadi tenang, Tan Yun berkata, sekarang aku akan memberitahumu bagaimana menuju ke negeri dongeng. Pertama-tama, bintang Huangfu terletak di alam semesta yang luas, dan ada banyak pesawat fana di sekitar bintang ini. Setelah orang-orang dari semua tingkatan tiba di negeri dongeng, makhluk abadi akan memeriksa identitas mereka. Karena identitas saya perlu dirahasiakan, saya perlu membawa Anda melewati aliran surga yang sangat berbahaya, dan kemudian mencapai tingkat di sekitar bintang Huangfu. Terbang di pesawat fana lainnya dan mencapai negeri dongeng sebagai pesawat fana lainnya. Dan kamu tidak perlu melambung tinggi. Pada saat itu, aku akan memiliki caraku sendiri untuk membawamu ke negeri dongeng Hongmeng selama 6 hari. Pada saat itu, Anda hanya perlu ingat untuk tidak menyebutkan keterampilan kultivasi saya kepada siapapun, jika tidak, akan mudah untuk melihat identitas saya. Semua orang terkesan dengan pidato itu. Adapun Tan Yun, dia sudah punya rencana bagaimana menyembunyikan keahliannya. Setelah itu, Tan Yun memandang Su Yu, orang tua dan kakeknya dan berkata, sebelum saya tiba di dunia peri,
saya akan mengajari beberapa murid pil untuk memperbaiki pil Senyu, pil Yutai, pil Yuhua dan pil untuk memperpanjang hidup. Biarkan mereka memperbaiki pil untuk Santo Huangfu. Ketika Anda dipromosikan ke alam berbulu, harapan hidup Anda akan meningkat menjadi 80.000 tahun. Ketika Anda mencapai lingkaran penuh dari alam berbulu, jangan berlatih lagi. Saya sama seperti Anda di daratan Huangfu. Ketika saya tiba di negeri dongeng, saya akan memerintah 9 negeri dongeng Hongmeng dan dunia surgawi Hongmeng dalam 80.000 tahun, dan kemudian saya akan menjemput Anda dari dunia bawah. Mendengar pidato itu, Su Yu, Feng Jingru, Tan Feng dan Tan Laozi menganggukkan kepala dan menyapa. Semuanya diatur oleh Tan Yun. Setelah semuanya selesai, Su Yu dan Tuoba Yingying mendiskusikan siapa yang akan memimpin jutaan murid ke Wolong Xianyuan, Tanah Rahasia Kili, dan Istana Wu Liangyu dalam 7 hari. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku punya calon. Bintang-bintang berubah, 7 hari kemudian. Lapangan Tiangong di kekosongan Gunung Kuno Huangfu. Pada saat ini, 20 juta murid yang dipilih oleh jiwa ilahi tingkat tinggi dan tanah rahasia abadi berhenti di alun-alun Tiangong dengan semangat dan kerapihan yang tinggi. Di depan 20 juta murid berdiri barisan orang. Barisan orang ini adalah Huangfu wilayah itu, mengeluh tentang angin, Kesinyi, Jun, Bingbing, Tianxiang, Zuruolin, Tukau Jun Luren. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, Anda adalah sahabat saya dalam masalah bersama. Anda bertanggung jawab atas 2 tempat rahasia. Saya sangat lega. Semua orang mengangguk sambil tersenyum, aku akan memenuhi kepercayaanku. Aku percaya kamu. Tan Yun berkata dengan tatapan serius, Huangfu, mendengarkan Feng dan Kesinyi, memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid ke Istana Wu Liangyu untuk berlatih. Jun Ping, Sangguan Bingbing, memimpin 1000 tetua dan 7 juta murid ke Wolong Xianyuan untuk berlatih. Luren, Tianxiang dan Zuruolin memimpin 1000 tetua dan 6 juta murid untuk berlatih di tempat rahasia Kili di Gunung Canggu. Kalian bertuju akan menjadi tetua tertinggi dari 3 tempat rahasia mulai sekarang. Ketujuh orang itu dengan hormat menerima perintah itu dan berkata, terima kasih atas segel pribadimu, bawahanku. Setelah menerima perintah, ketujuh orang itu memimpin para tetua dan murid mereka melalui jalur transmisi tempat rahasia Huangfu ke tempat rahasia Kili, Istana Wu Liangyu dan Wolong Xianyuan. Setelah pergi, Tan Yun berencana untuk menangguhkan serangan ke negeri iblis untuk beberapa waktu. Dia berharap untuk menyerang lagi setelah berita tentang Tang Xinying. Adapun kapan harus menyerang kerajaan binatang buas, Tan Yun bahkan tidak terlalu khawatir. Hanya beberapa dekade sejak bunuh diri tuan kecil kerajaan binatang. Tan Yun tahu bahwa kerajaan binatang sangat jauh dari Gunung Tianjing. Bahkan jika penguasa kerajaan binatang memimpin pasukan binatang iblis untuk menyerang Huangfu Shengzong beberapa dekade yang lalu, itu akan memakan waktu 50 tahun untuk sampai pada yang tercepat. Menurut perhitungan waktu, Tan Yun memutuskan bahwa sangat penting untuk menemukan Xinying terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan kerajaan iblis, membalas dendam kakek dan kakek buyut Tang, dan kemudian mengambil kembali pedang suci Hongmeng terakhir. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan Huangfu Shengzong, tidak ada ketegangan tentang menghancurkan dunia Warcraft dan binatang buas. Dengan rasa bersalah dan rindu pada Tang Xinying, Tan Yun menutup pintu dan menunggu kabar Tang Xinying. Musim dingin pergi dan musim semi datang. 4 musim berganti. 8 tahun telah berlalu tanpa disadari. Dalam 8 tahun terakhir, Yingying, Suzhen, Subing, Xiao, Xianer, Zian, Yuqin, Tang Yongsheng, Wei Kuan, Tian Lao, Huangfu, Guchong dan Song Huixin telah memasuki kesempurnaan Yuhuajing. Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, Puisi Murong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui berturut-turut dipromosikan ke tingkat ke-9 Yuhuajing. Saat ini, Tan Yun, di lantai 12 Menara Suci yang indah, juga telah dipromosikan ke kesempurnaan Yuhuajing, dan telah menyelesaikan 10 besar budidaya tubuh api Hongmeng. Tan Yun, duduk bersila, perlahan membuka matanya. Pada saat ini, tidak ada kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Ada pikiran yang tak ada habisnya. Tan Yun menghela nafas dan bergumam, 8 tahun, 8 tahun. Surga telah menghukum seluruh wilayah manusia di daratan.
Aku Huang Fu Shengzong telah mencari kemana-mana, tapi aku masih belum menemukan jejak kakimu. Si Nying, kemana saja kamu? Tan Yun berjalan keluar dari menara suci Linglong dengan pikirannya. Setelah bertemu dengan orang tua dan kakeknya dengan semua putrinya, ketika dia siap untuk memimpin Su Bing, Yu Qin, Xiao, obrolan mimpi, Xianer, Ruoxi, dan Xian ke kerajaan iblis, Tuoba Yingying memberitahu Tan Yun bahwa Pangeran Tang ke-7 Tang Zunseng Si memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilihat. Tang Si pernah menjadi pangeran ke-6, tetapi saat Tang Membalu menjadi putri lama dinasti Tang Zunseng, ia menjadi pangeran ke-7. 7 adik laki-laki. Tang Menghu mengerutkan kening dan menatap Tuoba Yingying dan berkata, di mana 7 adik laki-lakiku? Beritahu Nyonya Tang bahwa ke-6 pangeran itu ada di aula VIP. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Ayo pergi ke aula VIP. Tan Yun menjawab dan datang ke aula VIP dengan semua wanita. Satu langkah ke aula VIP, Tan Yun melihat Tang Si mondar-mandir di aula dengan tatapan cemas. Di belakang Tang Si, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berdiri dengan pakaian serba hitam. Wanita ini, yang dikenal oleh Tan Yun, adalah orang kuat pertama di samping Tang Si, dia Lianbing. Pria parubaya lainnya bertubuh kekar dan mengenakan jubah biru, yang membuat Tan Yun Yu semakin mencolok. Pria parubaya itu memiliki rambut ungu dan sepasang pupil ungu yang menakjubkan. Ketika pria parubaya itu melihat Tan Yun masuk, dia masih duduk di kursi giok dengan mata arogan. Ketika dia melirik Tan Yun, matanya tertuju pada wanita di belakang Tan Yun dan tidak bisa bergerak lagi. Sepasang pupil ungu tua mengungkapkan keinginan seperti binatang. Tan Yun menyipitkan mata pada pria parubaya dengan rambut ungu. Tenda dingin di mata bintangnya muncul. Dia tidak menunggu Tan Yun berbicara. Pria parubaya dengan rambut ungu berbicara lebih dulu. Begitu dia mengekspor, kemarahan Tan Yun akan benar-benar tersulut. Tetapi ketika dia melihat pria parubaya dengan rambut ungu, dia menjulurkan jari dan menunjuk ke wanita Sen Su Bing dan berkata, kamu, dan kamu, iblis akan dibunuh. Kamu, iblis ungu di kelas 10 dewasamu, berani mencoba menyentuh wanita Lao Su. Bentak Tan Yun, sosoknya melintas, muncul di depan pria parubaya berambut ungu seperti kilat, menjulurkan tangan kanannya dan memegang jari yang terulur. Klik. Tangan kanan Tan Yun berbalik. Dengan suara patah tulang yang jelas dan menakutkan, jari-jari pria parubaya itu patah secara paksa. Tiba-tiba, darah ungu dan bau menyembur keluar dari jari yang patah. Mengaum. Pria parubaya dengan rambut ungu tiba-tiba meraung seperti binatang buas. Manusia sialan, apakah kamu tahu identitas Jenderal Iblis ini? Dalam sekejap, ukuran tubuh pria parubaya berambut ungu itu melonjak hingga 100 kaki. Segera, permukaan tubuh ditutupi dengan rambut panjang ungu dan berubah menjadi monster manusia. Pupil matanya yang besar menatap Tan Yun dan berteriak, pergi ke neraka. Pada saat itu, dia mengangkat kakinya yang besar penuh dengan rumah ungu dan menginjak Tan Yun dengan keras. Sepertinya ingin menghancurkan Tan Yun hidup-hidup. Keluar. Tan Yun berdiri dengan tangan kiri di punggungnya dan tidak menghindar. Ketika kaki raksasanya hendak menginjak bagian atas kepalanya, dia mengenai telapak kakinya yang roboh dengan hook kanan atas. Ah! Kaki iblis. Ketika iblis ungu berteriak dan diterbangkan oleh Tan Yun, rumah seperti kaki kanannya diledakkan. Tanpa menunggu iblis jatuh ke tanah, Tan Yun Teng berdiri dan menginjak dada iblis. Bang! Klik! Dalam suara pahat yang tumpul, iblis itu menjatuhkan rambut panjang ungunya di dadanya, menghancurkan daging dan darahnya, mematahkan rusuk dadanya, menyemprotkan darah ke mulutnya dan menghantam tanah dengan keras. Dia tidak bisa bangun lagi. Apa yang kamu, dan berani mengalahkan ide wanitaku? Tan Yun berbalik di udara dan menginjak tenggorokan iblis. Tiba-tiba, tulang leher berderit. Jangan bunuh aku. Aku orang kepercayaan penguasa wilayah iblis. Jika kamu membunuhku, pasukanku dari wilayah iblis akan menghancurkan Gunung Tianjing. Setan itu mengancam dengan kelemahan dan ketakutan. Belum lagi kerajaan iblis, mata Tan Yun Sing mengungkapkan kilau haus darahnya. Saya mencoba untuk menghancurkan kerajaan iblis. Saya tidak. Aku membunuh binatang di kerajaan iblismu. Tan Yun kemudian menatap Tang Si dan berkata sambil tersenyum, ada apa?
Bagaimana bisa sampai ke tempat rahasia Huang Fu bersamamu? Tang Xi memandang Tan Yun seolah-olah dia telah menemukan tulang punggung dan berkata, "Saudara ipar, aku di sini untuk Yinger." Tang Xi adalah saudara tiri Tang Mengli. Oleh karena itu, namanya Tan Yun dan dia adalah saudara iparnya. Yinger di mulutnya tidak lain adalah Tang Xinying, mantan 9 saudara perempuan kerajaan. Tapi sekarang peringkat 10, jadi adik kerajaan ke-10. Apakah kamu punya berita tentang Xinying? Tubuh Tan Yun terkejut dan bersemangat. Ya, kakak ipar, lihat, ini surat dari 10 Huang Mei untukku. Tan Yun dengan cepat menerima surat itu. Setelah membaca isi surat itu, sekelompok kemarahan membara di dadanya. Tapi lihat di atas, saudara Huang, setelah Xinying meninggalkan dinasti, dia pernah tinggal di tempat yang indah di perbatasan. Suatu hari, Raja Iblis dari Kerajaan Iblis keluar dan jatuh cinta pada Xinying pada pandangan pertama, jadi dia mengundang Xinying ke Kerajaan Iblis. Xinying dan Raja Iblis sedang jatuh cinta, jadi kita harus menikah dengan Raja Iblis. Jangan membacanya. Cintai saudara perempuan kerajaanmu, Tang Xinying. Juga, ayah yang selalu mencintaiku jauh di lubuk hati Huang Mei sudah meninggal. Aku tidak ingin ada yang tahu tentangku kecuali kamu, terutama Tang Yongsheng. Jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara perempuan Anda, beritahu Tang Yongsheng bahwa saya sudah mati. Hehe, tentu saja, dia tidak akan peduli dengan saya. Setelah membacanya, Tan Yun tercengang. Kemudian, dia sepertinya menemukan sesuatu dan berkata dengan marah, tidak heran ayah mertua Tang telah mencari Xinying selama beberapa dekade dan belum mendengar kabar darinya. Tidak heran dalam 8 tahun terakhir, saya mengirim orang untuk mencari semua wilayah manusia di semua benua, tetapi saya tidak menemukan jejak kakinya. Ternyata setelah dia meninggalkan dinasti Tang Xunseng, dia ditangkap oleh Lord of Kerajaan Iblis. Tan Yun yakin Tang Xinying terpaksa karena suratnya kusut. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa Tang Xinying pasti menulis surat sambil menangis. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat kebencian mendalam Tang Xinying untuk Tang Yongsheng dari antara garis. Tan Yun sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menatap Jenderal Iblis dengan mata merah dan meraung, katakan. Kapan Xinying menikah dengan Raja Iblis? Belum menikah. Iblis akan gemetar ketakutan. Katakan padaku berapa lama sebelum aku menikah. Kata Tan Yun sambil menggertakkan giginya. Tetap saja, masih ada 1,5 tahun. Iblis akan gemetar. Tiba-tiba, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikan Jenderal Sihir, melemparkan slip giok kosong ke wajah Jenderal Sihir dan berkata, gambar peta domain sihir untukku. Dan tempat tinggal Xinying, tempat Raja Iblismu tinggal. Pada saat ini, Tan Yun tidak bertanya tentang orang kuat di Kerajaan Iblis dan berapa banyak orang kuat di sana, karena di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak, dia bisa membunuh mereka sendirian. Pada saat ini, dia hanya ingin mendapatkan slip peta giok dan segera membunuh mereka di tanah iblis untuk menyelamatkan Tang Xinying. Ketika Jenderal Iblis melukis peta di batu giok dengan sihir, Tan Yun menabrak Jenderal Iblis. Setelah Tan Yun menyingkirkan slip giok peta, dia menatap Tang Xi dengan tegas dan berkata dengan suara, jangan khawatir, aku akan membawa Xinying kembali tanpa cedera. Jangan beritahu ayah mertua Tang tentang hal itu, jangan sampai dia cemas. Pada saat ini, Tang Mengbalu bergema, saudara ketujuh, iparmu dan aku akan menyelamatkan Xinying. Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari aula VIP bersama para gadis. Melalui susunan transmisi, butuh 1 jam untuk mencapai tanah rahasia yang tak terbatas. Wilayah rahasia yang tak terukur terletak di antara laut ajaib yang tak berujung dan kerajaan iblis. Mulai dari wilayah rahasia Huang Fu Sengsong yang tak terukur, kerajaan iblis akan berada di ujung tanduk hanya dalam 1 bulan. Tan Yun He, Su Bing, Yu Qin, Si Yao, obrolan melamun, Xianer, Ruoxi dan Xian terbang keluar dari tempat rahasia dan muncul di lembah tak terbatas dengan pemandangan yang menyenangkan dan seperti ngarai besar. Setelah terbang keluar dari lembah yang tak terbatas, Tan Yun dan 7 wanita melayang di atas lautan ajaib yang tak berujung dengan ki sihir yang tak terbatas berguling-guling di langit dan menghalangi matahari. Selama Anda terbang di laut ajaib yang tak berujung selama sebulan, dan terbang di atas jurang laut ajaib, Anda dapat mencapai tanah ajaib di sisi lain.
27 hari kemudian. Mengaum. Aduh. Ketika 8 Tan Yun terbang di atas jurang laut ajaib yang tak berujung, dalam sekejap, jurang laut itu penuh dengan gelombang biru, dan ada raungan Warcraft, seolah memperingatkan manusia untuk tidak melakukannya. Memasuki jurang laut ajaib. Bas. Diamlah padaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Aku akan masuk ke dalam jurang dan menghancurkanmu. Rambut Tan Yun beterbangan, melepaskan atmosfer kuat dari alam bulu, menyelimuti jurang laut yang jaraknya puluhan juta mil. Dengan minuman keras Tan Yun, tiba-tiba, ombak yang menjulang tinggi di jurang laut menghilang, dan raungan penuh ancaman menghilang. Jelas, mereka takut dengan nafas kuat yang dikeluarkan oleh Tan Yun. Mereka tahu bahwa manusia di atas laut bukanlah manusia biasa. Kemudian, 8 Tan Yun menghabiskan 3 hari melintasi laut di atas jurang laut ajaib yang tak berujung dan tiba di area terlarang manusia di daratan Huangfu, tanah ajaib. Kerajaan iblis mencakup area seluas ratusan miliar mil dan terdiri dari danau, gunung, gurun, lembah peri, hutan, dan sebagainya. Tan Yun mengetahui dari slip peta giok bahwa habitat Warlord adalah di hutan alam iblis, dan itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar Warcraft menempati. Hutan ajaib terletak di area pusat domain sihir. Tan Yun mengetahui dari slip batu giok di peta bahwa jika Anda mencapai hutan ajaib, jarak garis lurusnya adalah sekitar 90 miliar li. Dengan kecepatan terbang Anda sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 11 bulan. Karena kera pembunuh dan singa naga emas mulai bergegas melalui tahap ke-10 dari periode perampokan sejak 8 tahun yang lalu, diperkirakan mereka dapat memasuki periode perampokan dalam waktu 2 tahun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak bisa berharap untuk terbang dengan dirinya sendiri dan orang lain setelah mereka dipromosikan ke periode perampokan. Su Bing, kamu tidak secepat aku. Kamu memasuki menara suci Linglong dan aku akan membawamu ke sana. Tan Yun menyuruhnya untuk mengorbankan menara suci Linglong terbaik. Oke, ketujuh wanita itu segera memasuki menara suci Linglong. Begitu Tan Yun membaca, menara suci yang indah berubah menjadi sebutir beras dan terbang ke telinganya. Segera, Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas dan terbang ke dunia iblis gelap dengan kecepatan tinggi. Ketika Tan Yun baru saja terbang di atas ngarai di pintu masuk kerajaan iblis, raungan yang dalam terdengar, manusia yang rendah hati, tahukah kamu konsekuensi dari masuk tanpa izin ke kerajaan iblis? Segera, naga berkepala dua biru bangkit dari danau di ngarai, memancarkan nafas pertumbuhan tahap ke-10, memelototi manusia yang masuk ke alam iblis. Naga berkepala dua ini adalah Warcraft asli. Kekuatannya kuat dan menempati urutan pertama di antara monster naga dengan level yang sama. Pada saat yang sama, naga iblis adalah penjaga pintu masuk alam iblis. Bagaimana jika kamu tahu? Bagaimana jika kamu tidak tahu? Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dan menunjukkan tubuh api Hongmeng. Ukuran tubuhnya melonjak 300 kaki, seperti raksasa magma, bergegas menuju naga berkepala dua. Manusia yang rendah hati yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beri aku utusan untuk mati. Naga berkepala dua, dengan sihir ki yang menggelinding, menarikan tubuhnya sejauh 1.800 kaki dan pergi ke Tan Yun Teng. Sebelum naga berkepala dua mendekati Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, melintasi kekosongan 30.000 li, mengayunkan tangannya yang besar seperti magma dan menepuknya di kantong otak kiri naga berkepala dua. Bang! Dengan percikan darah, seluruh kepala pecah seperti semangka. Tan Yun berbalik di udara dan menendang kepala lainnya. Celepuk. Wow! Mayat besar jatuh ke air danau di bawah sinar matahari yang menghalangi Kenyan, memunculkan gelombang yang menjulang. Tan Yun terbang ke pintu masuk kerajaan iblis dan muncul di hutan belantara kerajaan iblis. Orang-orang Mor di kerajaan iblis diselimuti gas ajaib hijau tua sepanjang tahun. Matahari tidak dapat dilihat di siang hari, dan tidak ada bintang dan bulan di malam hari. Bumi di Mor of the Devil Kingdom menghadirkan warna merah gelap, yang membuat orang merasa sangat tertekan begitu mereka memasuki Mor of the Devil Kingdom. Di gurun merah tua yang tandus, penuh dengan selokan yang saling bersilangan, yang masing-masing dalam dan tak berdasar, aku tidak tahu berapa ribu mil panjangnya. Di jurang seperti selokan, saat ini, menggeliat bagian tubuh bersisik merah tua dengan ketebalan 100 kaki, orang tidak bisa menahan perasaan mati rasa.
His. Serangkaian suara keras datang dari jurang di hutan belantara kerajaan iblis. Pada saat berikutnya, suara tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar lagi. Orang-orang, manusia sialan masuk dan membunuhnya. Bunuh. Aku akan menelan manusia yang rendah hati ini. Petik 2. Dalam sekejap, kelabang Warcraft yang penuh dengan warna merah gelap Z bergegas ke langit dari jurang maut dan menyerang Tan Yun. Sekelompok kelabang iblis urutan ke-8 berani menembakku. Mati. Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan suara tang melamun terdengar di benaknya. Tan Yun, Raja Iblis membunuh kakek dan kakek buyutku, dan aku ingin keluar dan membunuh Warcraft. Bagus. Suara Tan Yun tidak jatuh. Tang membalu, memegang pedang terbang, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, dan Tang membalu membantai ribuan kelabang Warcraft dengan ribuan pedang. Puff, puff, crash, hua-hua. Pada saat berikutnya, Jianmang membunuh semua kelabang Warcraft yang bergegas dari kekosongan, dan potongan-potongan mayat jatuh di gurun Warcraft seperti meteorit. Hujan darah yang memercik mewarnai langit yang gelap menjadi merah dan menyatu menjadi sungai darah Pentium di gurun, seperti air terjun darah yang mengalir dari atas selokan. Setelah Tan Yun dan Tang membalu membasuh dataran kerajaan iblis, membalu jatuh di pundak mereka, dan Tan Yun membawanya ke kerajaan iblis. Tang membali memikirkan kakek dan kakek buyutnya yang meninggal karena dirinya sendiri. Dengan perasaan sedih dan marah, dia terbang ke hutan ajaib bersama Tan Yun. Dalam perjalanan, setiap kali Warcraft menghentikannya, dia dan Tan Yun menghancurkan dan membantai habis-habisan. Kemudian, 6 putri Sen Subing juga terbang keluar dari menara suci yang indah dan berdiri di atas bahu Tan Yun setinggi 300 kaki. Tan Yun membawa 7 putri, membunuh Warcraft dan berlari menuju hutan dunia Warcraft. Tang membaloni tahu bahwa tujuan kali ini adalah untuk menyelamatkan Xingning dan membunuh semua yang kuat di domain iblis. Setelah membunuh Warcraft yang kuat ini, di masa depan, Tan Yun akan memerintahkan semua orang di Huangfu Shengzong untuk memasuki dunia Warcraft untuk pembantaian massal. Tan Yun dan 7 wanita tidak punya belas kasihan untuk membunuh semua jenis Warcraft. Karena Warcraft berbeda dengan monster. Warcraft adalah sejenis setan. Mereka kejam dan kejam. Mereka memakan orang. Sejak zaman kuno, banyak orang telah ditelan oleh Warcraft di daratan. Mereka sering memasuki wilayah manusia dalam skala besar dan kembali ke kerajaan iblis setelah mereka penuh. Banyak orang tidak tahu mengapa mereka tidak menempati wilayah manusia, tetapi Tan Yun tahu bahwa Warcraft tidak dapat melihat cahaya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka belum menduduki wilayah manusia di daratan. Dengan cara ini, Tan Yun dan 7 wanita, dalam 11 bulan ke depan, membantai Warcraft yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai tepi hutan di dunia Warcraft. Hutan ajaib meliputi area seluas 3 miliar li. Setiap pohon memiliki tebal ratusan kaki dan tinggi puluhan ribu kaki, seperti gunung yang kuat. Besar. Karakteristik hutan ajaib itu besar. Tidak hanya pohonnya yang besar, tetapi juga bunga dan tanamannya. Sebuah rumput setinggi ratusan kaki, dan bunga terkecil adalah sebesar batu kilangan, dan beberapa bunga bahkan sebesar ribuan kaki. Selain itu, fitur kedua dari hutan iblis adalah hitam. Bunga, pohon, dan semuanya hitam. Tan Yun memberitahu 7 wanita yang berdiri di pundaknya, dengan kecepatan 300 juta li sehari, saya dapat mencapai area tengah hutan iblis dalam 10 hari. Selama periode ini, kamu memasuki menara suci Linglong. Setelah aku menyelamatkan Xingning, kami akan meruntuhkan seluruh hutan iblis hingga rata dengan tanah. Kalau begitu, kita pergi dengan Xingning dan membiarkan semua biarawan di daratan Huangfu membunuh semua spesies menjijikkan di kerajaan iblis. Biarkan dunia Warcraft menghilang sepenuhnya di Huangfu. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari nasib tragis yang tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang ditelan oleh Warcraft setiap tahun. 7 putri Wen Yan memasuki menara suci Linglong. Bas. Ketika kehampaan beriak seperti air, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi ukuran normal. Dia mengenakan jubah ungu. Tan Yun tidak terbang di atas hutan untuk menghindari mengejutkan ular itu. Sebagai gantinya, dia melewati hutan dengan kecepatan tinggi.
Karena kecepatan terbang Tan Yun sangat cepat, semua jenis Warcraft jelek di hutan hanya merasakan hembusan angin lewat, dan tidak dapat mendeteksi jejak Tan Yun. 10 hari kemudian, malam menyelimuti hutan ajaib. Meskipun ada bulan dan bintang yang cerah di langit yang luas, cahaya bulan yang cerah terhalang oleh gas ajaib di atas hutan ajaib, membuat hutan lebih tertekan dan gelap. Pada saat yang sama, ada kecantikan luar biasa yang merasa tertekan dan putus asa. Di area tengah hutan iblis, ada bangunan yang sangat vulgar dengan ketinggian 300 kaki. Di lantai 2, ada seorang wanita cantik berok hitam berdiri tegak dan anggun. Ratusan mil di sekitar paviliun, ada ribuan orang parubaya mengenakan jubah warna-warni. Semua orang memancarkan bau Warcraft kekerasan peringkat 9, yang jelas merupakan bentuk manusia yang berubah menjadi Warcraft. Wanita berbaju hitam memandang keluar jendela ke hutan yang gelap, dan ada keheningan yang mati di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dengan 3 kultivasinya di alam dewa, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari alam iblis. Wanita ini bukan orang lain. Tang Xinyinglah yang ditangkap oleh Raja Iblis. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pria muda dengan jubah emas dan rambut pirang keluar dari udara tipis di luar paviliun. 2 orang parubaya dengan rambut ungu dan jubah ungu di luar paviliun segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Bawahanku telah melihat tuan kecil." "Yah, bangun." Si pirang terungkap dalam sepasang pupil emas, yang tidak diragukan lagi berarti suaranya serak dan rendah, "Jangan beritahu siapapun bahwa tuan kecilku telah ada di sini, termasuk ayahku, apakah kamu mengerti?" Kedua pria parubaya itu saling memandang dan berkata dengan hormat, "Bawahan mengerti." Di kerajaan iblis, iblis emas adalah simbol martabat. Rambut dan jubah Warcraft bagian bawah berwarna biru, hijau dan merah. Rambut hijau adalah iblis hijau, rambut biru adalah iblis biru, rambut hijau adalah iblis hijau, rambut merah adalah iblis merah. Di atas iblis merah adalah iblis ungu, dan di atasnya adalah iblis emas. Dan pemuda iblis emas ini adalah tuan muda kerajaan iblis. Dan ayahnya, Raja Iblis, adalah Warcraft emas merah, dengan martabat yang tak tertandingi. Dia adalah rasa hormat dari seluruh Warcraft. Mencicit. Setelah si pirang membuka paviliun, dia langsung pergi ke lantai 2, mengetuk pintu dengan sopan dan berkata, "Nona Tang, saya datang untuk menemui Anda." Tang Xinying di paviliun tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya ketika dia mendengar pidato itu, dan dia menutup telinga untuk itu. Tuan muda kerajaan iblis, dengan sepasang murid emas yang menunjukkan warna nafsu, berkata dengan suara serak, "Nona Tang, jangan malu." Bang! Serpihan kayu beterbangan. Tuan kecil kerajaan iblis menendang pintu kayu dan melangkah masuk dengan langkah besar. Tang Xinying berbalik perlahan, menatap pemuda pirang itu dan berkata dengan dingin, "Keluar." Hahaha. Tuan muda kerajaan iblis berkata sambil tersenyum, "Kecantikan kecil, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan menikahi ayahku dalam setengah tahun? Kamu tidak takut sekarang? Kecantikan kecil, kamu bisa berpikir jernih. Ayahku setua orang tuamu yang jahat. Apakah kamu bersedia menikah dengannya? Pikirkan lagi malam ini. Selama kamu berjanji untuk menikahi tuan kecilku punya caranya sendiri untuk mengeluarkanmu dari cengkeraman ayahku." Bau pidato, Tang Xinying masih sedingin es. Tapi kemudian kata-kata tuan kecil kerajaan iblis membuat Tang Xin gemetar. Namun, tuan muda kerajaan iblis menatap tubuh halus Tang Xinying Miauman dan berkata, "Aneh bahwa ayahku tidak pernah melihat wanita manusia. Tanpa diduga, benda tua ini menggerakkan hatinya kepadamu. Kecantikan kecil, aku harus memberitahumu sesuatu. Ayahku sudah tua dan abadi. Dia bisa berurusan dengan wanita di kerajaan iblis. Namun, dia tidak pernah menikmati tubuh wanita manusiamu. Secara alami, dia tidak tahu bagaimana caranya membuat wanitamu menjadi abadi. Tapi tuan kecil itu berbeda. Hobinya adalah menangkapmu wanita manusia dan menikmatinya. Dia tahu hati wanitamu dengan sangat baik. Selama kamu mengikuti tuan kecil akan membuatmu merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu miliki." Jangan menunggu kata-kata tuan muda kerajaan iblis. Tang Xinying tersipu karena marah. "Kamu binatang kotor, keluar. Keluar. Kamu berani memarahiku, beraninya kamu.
Tuan kecil kerajaan iblis memutar fitur wajahnya dan berkata dengan keras, untuk wanita jalang yang tak tahu malu, Tuan kecil akan memberimu 3 hari terakhir untuk memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, Tuan kecil akan mengajarimu dengan baik. Dalam 3 hari. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari luar paviliun, pertimbangkan ibumu. Setelah mendengar ini, tubuh Tang Xinying yang marah bergetar, dan suaranya semakin bergetar, suara yang sangat familiar. Ini dia. Di sisi lain, Tuan kecil kerajaan iblis tiba-tiba menjadi marah, siapa yang berani menghina Tuan kecil? Saya pikir Anda tidak sabar. Saya pikir itu ketidaksabaran Anda. Dengan jawaban yang berisi kemarahan tanpa akhir, bayangan ungu menabrak loteng dan muncul di lantai 2. Tang Xinying merasakan kilatan di depannya dan diblokir oleh Tan Yun. Tan Yun, ini benar-benar kamu. Tang Xinying melihat ke belakang yang familiar, dan matanya dipenuhi air mata dalam sekejap. Tan Yun perlahan berbalik, menjulurkan tangannya dan memegang wajah Tang Xinying. Dia berkata dengan lembut, maaf aku terlambat. Aku telah berbuat salah padamu. Tang Xinying menangis dan gigi Bei mematahkan bibirnya. Jangan menangis, bawa aku untuk menghancurkan Raja Iblis terkutuk itu, dan aku akan membawamu pulang. Tan Yun membantu Tang Xinying menyeka air matanya dengan kedua tangannya. Matanya penuh kelembutan. Suara itu berkata, ketika aku membawamu pulang, aku akan menikahimu. Setelah bertahun-tahun kehadiranmu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, saya bersedia. Tang Xinying tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun. Saat ini, Tuan kecil kerajaan iblis memandangi wanita yang disukainya dan dipeluknya oleh seorang manusia yang menerobos masuk ke dalam kerajaan iblis. Hidungnya mancung. Tuan muda kerajaan iblis sangat marah dan berkata, kamu manusia yang rendah hati, masuk saja ke kerajaan iblisku, dan berani membuat ide tentang wanita Tuan muda. Lepaskan dia, Tuan muda. Mencium pidato itu, Tan Yun perlahan melepaskan Tang Xinying. Dia tiba-tiba berbalik dan menyipitkan mata ke Tuan muda dari domain iblis. Sebelum kamu mati, ingatlah bahwa Tang Xinying adalah wanitaku. Bas. Dalam kehampaan yang runtuh, sosok Tan Yun melintasi 10 kaki, dan menghantamkan tinjunya ke pintu depan Lord kecil dari domain iblis. Orang tercela yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati untuk Tuan kecilku. Tuan kecil kerajaan iblis meraung, membalikkan telapak tangan kanannya dan mengepalkan tinju Tan Yun. Di mata Tuan kecil kerajaan iblis, dengan kekuatannya sendiri, manusia di depannya tidak hanya akan mematahkan tinjunya, tetapi juga menghancurkan seluruh dirinya. Hati-hati, Tan Yun. Dia adalah Tuan kecil dari kerajaan iblis, atau alam 10 tingkat yang melintasi periode perampokan. Tang Xinying mengingatkan dengan cemas. Xinying, jangan khawatir. Ini sesederhana membunuh semut. Sebelum suara Tan Yun jatuh, tinju kanannya meledak di telapak tangan kiri Tuan muda dari domain iblis. Klik. Dalam suara retak tulang yang jelas dan menakutkan, darah memercik dan jari-jari yang patah beterbangan. Setelah telapak tangan kiri penguasa kecil dari domain iblis melonjak, kekuatan tinju Tan Yun mengalir ke lengan kiri dari domain penguasa kecil iblis, dan seluruh lengan kiri pecah berkeping-keping dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, Tuan kecil kerajaan iblis menyemprotkan darah ke mulutnya dan meledakkan paviliun dari lubang seperti cangkang dan jatuh ke hutan. Mengaum. Bunyi yang mengagetkan membuat daun-daun itu berderi, jatuh. Tuan kecil dari domain iblis berbalik di udara, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 500 kaki, berubah menjadi Warcraft berambut emas manusia. Tuan kecil kerajaan iblis yang telah kehilangan lengan kirinya, angkat kakimu dan injak paviliun. Bang! Di bawah satu kaki, paviliun hancur menjadi puing-puing. Pada saat ini, Tan Yun telah memeluk Tang Xinying dan menjarah keluar dari paviliun terlebih dahulu. Xinying, jangan takut untuk berdiri di sini. Aku akan membunuhnya dan melampiaskan amarahku padamu. Tan Yun tersenyum pada Tang Xinying. Setelah tersenyum, wajahnya tiba-tiba tenggelam, berubah menjadi bayangan ungu, bergegas ke kehampaan, mengangkat kakinya dan menginjak dada Tuan muda dari domain iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tuan kecil dari domain iblis itu ketakutan. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Tuan kecil kerajaan iblis meraung marah,
mengayunkan telapak tangannya yang besar penuh dengan rambut emas, menghancurkan kekosongan dan memompanya ke arah Tan Yun. Bang! Dengan suara, seluruh tubuh Tan Yun, dengan aliran darah, menembus telapak tangan kanan Tuan Muda dari domain iblis, dan kaki kanannya masih menginjak dada Tuan Muda dari domain iblis. Klik! Tiba-tiba, dada Tuan Kecil Kerajaan Iblis runtuh sejauh 10 kaki, dan tulang iblis yang keras patah. Bang-bang! Gunung seperti tubuh Tuan Kecil Kerajaan Iblis tidak tahan dengan kekuatan kaki Tan Yun. Itu seperti meteorit emas sampai ke belakang, merobek pohon-pohon kuno yang besar. Ledakan. Setelah Tuan Kecil Kerajaan Iblis diinjak-injak oleh Tan Yun sejauh puluhan ribu kaki, dia jatuh ke dalam hutan dan menyemburkan darah di mulutnya. Dia berdiri dengan gigih dengan roh sihir emas dan berteriak, "Ayah, kamu orang tua. Anakmu akan dibunuh. Datang dan selamatkan aku." Begitu suara itu jatuh, di hutan puluhan ribu mil di timur, sebuah Warcraft manusia dengan tinggi ribuan kaki dan ditutupi dengan bulu merah dan emas panjang bangkit dengan semburan cahaya merah dan emas. Itu berdiri di atas di hutan. Warcraft merah dan emas, dengan pengetahuan hewan yang kuat dalam sekejap, menyelimuti Tan Yun dan meraung sekuat tenaga. "Kamu sangat sombong sehingga kamu ingin membunuh anakku. Hari ini, iblis akan menarikmu keluar dari otot dan tulangmu dan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping." Mendengar pidato itu, Tan Yun kaget dan darahnya berjatuhan. Kesadaran spiritualnya menyelimuti Raja Iblis, dan matanya mengungkapkan niatnya untuk membunuh. "Binatang jahat, kamu salah. Aku tidak ingin membunuh putramu." "Bukan," Raja Iblis bertanya dengan santai, menunjukkan warna bingung di pupil merah dan emasnya. "Iya, aku tidak ingin membunuh putramu, tapi..." kata Tan Yun dengan suara dan segera mengucapkan kata demi kata, "tapi aku akan membunuhnya." "Manusia yang rendah hati, kamu berani bermain dengan Raja Iblis." Raja Iblis merah dan emas berteriak, "Kamu berani." Dengan itu, tubuh Raja Iblis terbang puluhan ribu mil di atas hutan iblis. Setelah itu, tubuhnya yang besar menghancurkan pohon-pohon kuno, menukik ke arah Tan Yun dan membunuhnya dengan kejam dan cepat. "Tidak pernah ada yang bisa membuatku." Tan Yun tidak berani melakukannya. "Putramu sudah mati." Tan Yun tertawa dan meletakkan tangan kirinya di sekitar ikat pinggang Tang Xinying, yang berubah menjadi bayangan sisa. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Tuan Muda dari domain iblis. "Mati untukku." Tan Yun menginjak kepala Tuan Kecil dari wilayah iblis. "Tidak, selamatkan aku, selamatkan aku." Bang! Suara Tuan Kecil Kerajaan Iblis untuk meminta bantuan tiba-tiba berhenti, tetapi kepalanya yang besar terkoyak, dan tubuh tanpa kepala itu memuntahkan kolom darah yang bau dan jatuh ke hutan. Roh jahatnya padam sebelum terbang keluar dari kepalanya. Putra satu-satunya iblis terbunuh. Pupilnya yang besar terbakar amarah, dan gas ajaib merah dan emas di permukaan tubuhnya melonjak keluar. Setelah baju besi emas terbentuk di permukaan tubuhnya yang seperti gunung menghancurkan dan meledakkan pohon-pohon kuno dan membunuh Tan Yun. "Jika aku Jiu Chong di alam eklosion, mungkin butuh lebih banyak masalah untuk membunuhmu, tapi sekarang, satu gerakan sudah cukup untuk berurusan denganmu." Tan Yun berkata dengan dingin, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati segera. Kami akan membiarkanmu membayar hutang darah kami nanti." Tan Yun meletakkan Tang Xinying di tanah dengan tangan kirinya dan tiba-tiba menginjak tanah dengan kakinya. Tiba-tiba, bumi retak dan tubuhnya melayang ke langit. Kemudian tubuh Tan Yun berubah menjadi lengkungan indah di kehampaan, tubuhnya berbalik ke udara, dan jari-jari kakinya menendang dagu iblis. Bang! Rahang iblis meledak, dan tulang besarnya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tubuhnya yang setinggi 1000 kaki ditendang ke dalam hutan. "Ah! Tidak mungkin. Kekuatanmu sangat kuat. Tuan iblis ini mudah. Dia bisa membunuh banyak orang yang penuh dengan bulu." Ratapan dan kepanikan sang Master Iblis bergema di hutan iblis dalam jarak 1.000.000 mil. "Komandan Iblis Emas." "Ya, bawahanku." Untuk sesaat, ribuan Warcraft emas 10 langkah naik ke langit dan datang ke arah Tan Yun di hutan jutaan mil. Dalam kekosongan di belakang Warcraft emas, ada jutaan Jenderal Iblis Ungu, seperti gelombang ungu di bawah sinar bulan, datang dari langit di atas hutan kerajaan iblis menuju Tan Yun. Suara mendesing. Tan Yun juga melayang ke udara. Pada saat dia muncul di atas hutan,
Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 300 kaki. Dia menginjak dada iblis, menginjak tubuhnya, dan jatuh ke bumi di hutan. Puff, puff. Mulut iblis memuntahkan panah darah, dan Tan Yun menginjaknya. Murid besar itu mengungkapkan ketakutan yang dalam. Dia takut. Saya sangat takut. Dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya begitu kuat sehingga dia tidak memiliki perlawanan di depan manusia.